Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4564-4566 Bab 4564 Coffin Palace Lantern. Lampu pembakaran Tao. Landon Sen menunjukkan ekspresi yang bijaksana. Dia telah mendengar tentang nama Buddha kuno Tao, Randeng Tao. Pada tahun-tahun awal dikatakan bahwa Randeng Tao pernah menjadi wakil guru sekte tersebut, dan dia memegang posisi tinggi. Belakangan, pendeta Tao itu menarik diri dari penginjilan karena suatu alasan dan beralih ke agama Buddha. Tanpa diduga, para pendeta Tao yang membakar lentera telah memperoleh pencapaian yang lebih tinggi dalam agama Buddha, dan mereka telah menjadi Buddha dalam satu gerakan. Memasuki Lingshan telah disembah sebagai Buddha kuno oleh biksu Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Statusnya adalah yang kedua setelah Buddha Tathagata. Tentu saja, ini adalah pengalaman pendeta Tao setelah dia menjadi terkenal. Ini adalah pertama kalinya Landon Sen mendengar bahwa lampu pembakaran Tao ternyata adalah murid pribadi dari leluhur Tao tertinggi. Pendeta Tao awal dari Burning Lantern sangat dihormati oleh leluhur Tao dari Taisang, yang tahu bahwa dia akan jatuh lebih dulu, jadi sangat mungkin bahwa kitab ramalan telah diteruskan ke Tawas of the Lanterns sejak lama. Yuan Shi Tianzun harus menyadari hal ini, jika tidak, Randeng Tao tidak akan ditunjuk sebagai wakil master interpretasi. Adapun mengapa Tao Randang kemudian menarik diri dari interpretasi, mungkin tidak sesuai dengan konsep Yuan Shi Tianzun. Tentu saja, semua hal di atas tidak ada yang menjadi intinya. Intinya adalah bahwa lampu pembakaran Tao seharusnya sudah mengetahui isi dari kitab nubuatan sebelum Yuan Shi Tianzun dan Master Tong Tian mengintip melalui kitab ramalan. Hantu monster itu menatap Landon Sen, dan berkata dengan wajah serius, "Wah, kamu harus tahu bahwa kitab ramalan dicurigai sebagai anti langit karena mencatat rahasia tertentu. Orang yang mengintip ke dalam buku ini akan sering menderita kehilangan nyawa yang signifikan." Yuan. Landon Sen mengangguk sedikit. Sage Lady of the Star Realm telah mengatakan hal serupa sebelumnya. Utusan Star Realm Singhe Patriarch telah mengintip ke dalam buku ramalan, dan dia menua dengan cepat, dan dia telah duduk selama beberapa ratus juta tahun. Yuan Shi Tianzun dan pemimpin sekte Tongtian seharusnya secara paksa membaca kitab ramalan di zaman para dewa kuno yang mengancam hidup mereka, dan pendeta Tao dari lampu yang terbakar mungkin telah diberitahu kitab ramalan sedini mungkin pada akhir era Kaisar. Konten masuk. Dari sini dapat dilihat bahwa lentera pembakaran Tao mulai mempersiapkan bencana kepunahan dunia sejak dini. Yao Hou Suing berkata dengan suara yang dalam, matanya beralih ke Landon Sen lagi. Siap. Landon Sen menunjukkan keraguan di wajahnya. Saya tidak akan menjual Guanzi. Lampu jantung kaca di tubuh anak Anda adalah keberuntungan terbesar yang telah diberikan oleh pendeta Tao kepada Anda. Tanpa lampu jantung kaca ini, bagaimana tubuh Anda dapat menyerap lempengan batu Buddha kuno? Yao Hou Suing berkata dengan ekspresi serius. Begitu dia mengatakan ini, Landon Sen mengaduk-aduk seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba memikirkan kemungkinan di benaknya, dan berkata dengan penuh semangat, "Senior Wukong maksudnya, lampu jantung yang berkaca-kaca di tubuh junior, mungkinkah?" Ya, lampu jantung kaca di tubuh anak Anda adalah kunci dari lempengan batu Buddha kuno itu. Hantu monster itu berkata dengan sungguh-sungguh. Itu dia. Ada lautan badai di hati Landon Sen. Bukan kebetulan bahwa dia menemukan lampu menyala Buddha kuno di sampah buku peri di dunia roh kuno di tahun-tahun awalnya, tetapi lampu menyala Buddha kuno secara sadar memberikan dirinya nyala api lampu jantung kaca. Justru karena memiliki lampu hati yang mengkilap dan sumbu itulah lempengan batu Buddha kuno yang disegel di Lingshan akan menyatu dengan tubuhnya. Ternyata semua ini bukanlah kebetulan. Jangan menyembunyikan kebenaran dari Wukong Senior, karena batu tulis Buddha kuno menyatu dengan tubuh generasi muda belum bisa melihat keberadaan batu tulis Buddha kuno di dalam tubuh. Jika lampu hati yang mengkilap itu benar-benar kuncinya, lalu bagaimana seharusnya generasi muda menggunakan batu tulis Buddha kuno? Setelah Landon Sen bersemangat untuk beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yao Hou Suing menjawab, api lampu hati kaca memang kunci untuk membuka lempengan batu Buddha kuno, tapi itu hanya bisa dianggap sebagai kunci setengah. Jika Anda ingin membuat kunci utuh, selain apinya, Anda juga membutuhkan wadah untuk menahan api. Wah, apakah kamu tahu keberadaan lentera istana peti mati itu? Yao Hou Suing bertanya secara retoris. Landon Sen mengguncang seluruh tubuhnya, menggenggam tinjunya dan berkata, secara alami tahu bahwa lentera istana peti mati dikabarkan sebagai harta rahasia Tao yang menyertai. Dia pernah menerima sebuah manuskrip yang ditulis oleh 4 orang suci Pulau Kowloon, yang berisi beberapa perkenalan dengan pendeta Tao. Ada penyebutan lentera istana peti mati dalam manuskrip. Menurut legenda, pria Tao yang membakar lentera lahir di peti mati kuno. Dia lahir dengan lampu kaca seukuran telapak tangan. Dia menamakan dirinya lentera istana peti mati. Karena warna cahayanya yang mengkilap, itu juga disebut Liuli oleh orang lain. Cahaya. Lampu kaca adalah salah satu dari 4 lentera agung dari dunia abadi.
Ini sama terkenalnya dengan 8 lentera istana, lentera Cui Guang Liangyi, dan lentera Baolian. Semuanya adalah harta karun tertinggi di alam surga. Yao Hou Suing berkata terus terang, jika saya menebak dengan benar, lentera istana peti mati legendaris mungkin disembunyikan di peninggalan Buddha yang ditinggalkan oleh Buddha kuno yang membakar lentera. Apa? Landen Sen tercengang. Monyet iblis Suing menjelaskan, lentera istana peti mati adalah harta rahasia yang menyertai Buddha kuno dari lampu yang menyala. Itu tergantung pada kehidupan dan kematian Buddha kuno dari lampu yang menyala. Hanya diharapkan bahwa itu disembunyikan dalam relik Sang Buddha. Hanya dengan cara ini, lentera istana peti mati dapat membentuk keseluruhan dengan api jantung kaca di tubuh Anda. Buddha kuno memberi Anda lentera istana peti mati di tahun-tahun awal, dan secara alami nyaman bagi Anda untuk secara resmi melewati lentera istana peti mati untukmu di masa depan. Dengan lentera istana peti mati yang menyalakan lampu, anak Anda tidak hanya dapat menggunakan ini untuk membuka lempengan batu Buddha kuno dan melakukan perjalanan melalui dunia Mongolia, tetapi juga menggunakan lentera istana peti mati ini untuk mengerahkan kemampuan hebat. Buddha kuno yang membakar lampu juga sangat melelahkan untukmu. Mendengar kata-kata dari Taois Wukong ini, Landen Sen sangat terkejut. Legenda mengatakan bahwa lampu kaca di antara 4 lampu spiritual memiliki efek meremajakan segala sesuatu, dapat menyembuhkan jiwa dan raga, menghilangkan semua keadaan negatif, dan membuat lampu hidup dan hidup. Jika Anda benar-benar dapat memiliki lampu ini, Anda dapat dianggap sebagai kekayaan yang luar biasa. Landen Sen tercengang untuk beberapa saat, dengan perasaan tidak nyata di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berani bertanya kepada Wukong Senior, mengapa Anda tahu begitu banyak rahasia tentang Buddha kuno yang membakar lentera? Pendeta Tao Wukong sampai pada semua jenis kesimpulan. Sungguh menakjubkan, Landen Sen sangat penasaran dari mana dia mempelajarinya. Monyet iblis Suing berkata dengan terus terang, rahasia yang saya tahu adalah milik Tuan Jin Chanzi. Golden Chanzi. Landen Sen mengerutkan kening. Wah, kamu mungkin pernah mendengar bahwa Jin Chanzi adalah jiwa bocah Buddha Tathagata yang bereinkarnasi. Sebenarnya, ini hanyalah kebohongan besar yang ditenun oleh keledai botak Lingshan. Hantu monster itu mencibir dengan jijik. Landen Sen sangat ingin tahu, dan bertanya, saya tidak tahu yang sebenarnya. Yao Hou Suing berkata dengan acuh tak acuh, Jin Chanzi bukanlah reinkarnasi Buddha, tetapi reinkarnasi Buddha kuno. Mendengar jawaban yang mencengangkan ini, Landen Sen tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata, ini. Yao Hou Suing berkata dengan tenang, kalian anak tidak perlu terkejut, ketika saya menjelaskan beberapa kata kepada Anda akan mengerti semuanya. Landen Sen menahan nafasnya, menunggu kata-kata dari Taois Wukong. Hantu iblis berkata dengan wajah serius, dulu, semua penginjil tahu bahwa wakil majikan Randeng lahir di peti mati kuno, tapi tidak ada yang tahu asal mula peti mati kuno itu. Sebenarnya, peti mati kuno tempat kelahiran Taois Tao ini adalah peti mati salah satu dari 4 leluhur sejati era Hunyuan. Bab 4565 The Truth About Tathagata and Jin Chanzi. Landen Sen terkejut sesaat, dan kemudian bertanya, saya tidak tahu peti mati leluhur sejati yang mana. Monyet iblis Suing berkata, ini adalah gerbang pasir Wuji, di antara 4 leluhur sejati, juga dikenal sebagai Wuxi Zhenzu. Wuxi Zhenzu ini adalah leluhur dari 10.000 Buddha, dan para biksu di era Hunyuan menganggapnya sebagai leluhur Buddha. Ketika kata-kata ini keluar, Landen Sen terkejut. Dalam mimpi yang dibuatnya di Lingshan tahun itu, Jin Chanzi juga menyebutkan istilah leluhur Buddha. Leluhur sejati tanpa pemula, di antara penduduk Wukong Dao haruslah pencipta dunia Mongolia. Buddha kuno dari lentera terbakar lahir di peti mati leluhur sejati tanpa leluhur pertama, yang membuktikan bahwa dia adalah reinkarnasi leluhur sejati tanpa leluhur pertama. Hantu monster itu berkata, dan lempengan batu Buddha kuno itu pada awalnya ditempatkan di peti mati leluhur sejati tanpa permulaan, dan itu bukanlah benda dari Gunung Roh. Justru karena identitas Buddha kuno itulah leluhur Taisang Dao menerimanya sebagai murid dan mengajarinya metode, 1 Qi, 3 pemurnian. Sanxing yang diubah Qi ini berarti 3 Dharmakaya yang dibuat oleh dewa. Salah satu Dharmakaya adalah Tao dari lampu yang terbakar, Dharmakaya lainnya kemudian menjadi Buddha kuno dari lampu yang terbakar, dan Dharmakaya terakhir adalah jiwa bocah setelah reinkarnasi. Tuanku Jin Chanzi. Bayangan virtual monyet iblis berkata dengan ekspresi serius. Ini sangat. Landen Sen terkejut. Tidak heran jika Buddha kuno dari lampu yang menyala jelas mengorbankan dirinya untuk menyegel darah iblis dingin, tetapi dia tidak jatuh, dan tidak ada yang mengatakan bahwa Buddha kuno dari lampu yang terbakar telah mati dalam buku-buku kuno Lingshan. Lingshan klasik bahkan mencatat banyak konten tentang pembukaan altar Buddha kuno di era 5 Kaisar, ini jelas usia setelah darah iblis dingin disegel. Dapat dilihat bahwa penganut Tao dan Buddha kuno adalah 2 eksistensi yang berbeda, sedangkan jangkrik emas bahkan lebih luar biasa. Landen Sen bingung dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Senior Wukong, saya pernah melihat dialog antara Jin Chanzi dan Lingshan Tathagata Buddha dalam mimpi fantasi.
Dalam dialog tersebut, Buddha Tathagata berkata, saya adalah Anda, dan Anda adalah saya, sepertinya dia dan Jin Chanzi adalah orang yang sama, apa yang terjadi? Yao Hou Suing berkata dengan ekspresi cemberut, kita harus mulai dengan konspirasi dan trik Tathagata. Pada masa itu, ketika pendeta Tao meninggalkan ajaran, Dharmakaya yang lain menjadi Buddha, dan dia diundang oleh Tathagata untuk memasuki Gunung Lingshan untuk beribadah sebagai Buddha kuno. Alasan mengapa Tathagata begitu bersemangat adalah justru karena dia tahu bahwa tubuh Buddha kuno membawa lempengan batu Buddha kuno. Suatu hal yang misterius. Tathagata mengagumi alam Mongolia yang didirikan oleh leluhur sejati tanpa permulaan, dan ingin memasuki alam Mongolia untuk mencari kebenaran Buddha. Namun, Buddha kuno dari pelita tahu bahwa Tathagata terlalu terobsesi dan tidak memberitahu Tathagata bagaimana memasuki dunia Mongolia, tetapi hanya mengatakan bahwa tidak ada permulaan. Hanya mereka yang disetujui oleh leluhur sejati yang dapat memasuki dunia Mongolia untuk melihat sekilas. Faktanya, satu-satunya orang di dunia yang dapat memasuki alam Mongolia adalah jangkrik emas, reinkarnasi dari Buddha kuno. Tetapi jangkrik emas bukanlah entitas yang terpisah. Itu pasti Buddha kuno atau Tao yang meninggal. Hanya dengan begitu seorang bocah jiwa yang bereinkarnasi dapat lahir. Saya tidak tahu apakah Tathagata telah menemukan rahasia ini, atau Taoist of Burning Lantern dengan sengaja melakukannya, dan akhirnya Taoist of Burning Lantern ditelan dan diasimilasi oleh Tathagata, dan menggantikannya. Setelah Tathagata menelan pria Tao, dia berpikir bahwa dia berada di tubuh yang sama dengan lampu, dan secara logis menganggap Jin Chanzi sebagai bocah jiwanya yang bereinkarnasi, dan mencoba menyatukan dirinya dengan bocah jiwa yang bereinkarnasi, bergabung dan berasimilasi, sehingga untuk mendapatkan jangkrik emas. Kemampuan anak itu untuk menjelajahi dunia Mongolia. Meskipun Jin Chanzi menolak untuk berasimilasi dengan Tathagata, dia akhirnya menyeret Tathagata ke alam Mongolia. Sejak saat itu, dia meredam suaranya dan mencari jejak. Tidak ada berita. Monyet iblis Suing menghela nafas, jadi, tuanku dapat dianggap sebagai penyegel kejahatan Tathagata di alam Meng. Landon Sen terdiam, kebenaran masalahnya ternyata seperti ini. Jika itu datang dari mengatakan bahwa tidak ada bentuk, tidak ada keinginan, tetapi dunia tidak mengetahuinya, obsesinya telah lama membesar tanpa batas. Untuk mengejar apa yang disebut kebenaran Buddha, Sang Tathagata tidak ragu-ragu untuk mendapatkan kekuatan keyakinan dengan cara-cara tercela. Pemandangan 5 zuang buah ginseng adalah salah satu caranya. Gunung 5 jari dibuat di masa lalu, dan kepalsuan itu hanya untuk melenyapkan sifat jahat diriku, tapi sebenarnya itu menggunakan cara khusus untuk menelan aura langit dan bumi dari batu api itu. Guruku berbakat, tetapi membuktikan bahwa Sang Tathagata salah. Dia bersedia menjadi manusia dan melenyapkan pikiran yang telaten, dan akhirnya menjadi eksistensi di luar Buddha. Itu adalah alam yang tidak dapat dijangkau oleh orang bodoh-bodoh seperti pikiran obsesif ini. Dalam hidupnya, monster monyet Suing semakin bersemangat saat dia berbicara, menatap Landon Sen dengan keras kepala, mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, jika kamu dapat melihat Tathagata di Mengji, kamu harus memarahinya dengan darah." Bagus. Jantung Landon Sen melonjak, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Setelah waktu yang lama, suasana hati Yao Hou Suing berangsur-angsur kembali tenang. Saya tidak tahu bagaimana generasi muda harus memasuki dunia Mongolia. Landon Sen beralih ke intinya. Yao Hou Suing berkata terus terang, ini sangat sederhana. Anda hanya perlu menyalakan lentera istana peti mati dengan kaca berwarna Anda sendiri, dan Anda harus dapat membangkitkan batu tulis Buddha kuno di tubuh Anda. Landon Sen mengerutkan kening dan berkata, tapi api cahaya hati Liuli di junior belum ditanamkan ke alam api hati Liuli. Saat itu, dia melihat sekilas di buku pegangan di Pulau Kowloon dan mencatat tingkat metode rahasia lampu jantung Liuli. Ada 3 alam lampu jantung Liuli, yang masing-masing adalah kondisi api lemah, kondisi api yang sebenarnya, dan keadaan jantung api. Selama bertahun-tahun, saya telah memperoleh manfaat dari peningkatan pesat basis kultivasi saya, dan konsumsi banyak benih roh surgawi dan bumi. Nyala lampu jantung berkaca di tubuh saya telah berevolusi menjadi teratai api berkaca, tetapi meskipun demikian, ia telah hanya dipromosikan ke tingkat di sekitar tahap tengah keadaan api sebenarnya, masih ribuan mil jauhnya dari keadaan api. Dengan kecepatan ini, kecuali kultivasinya dapat menembus Hunyuan Daluo Jinxian, mustahil untuk dipromosikan ke alam api hati. Yao Hou Suing berkata tanpa basa-basi, saya benar-benar tidak tahu apakah Anda harus pintar atau bodoh. Peninggalan yang ditinggalkan oleh Buddha kuno bukanlah hiasan. Jika Anda dapat sepenuhnya menyerap relik tersebut, mungkin bukan tidak mungkin untuk memecah api wilayah. Bahkan jika Anda tidak dapat menembus kondisi jantung api, Anda dapat menggunakan kekuatan relik untuk sementara meningkatkan intensitas cahaya hati Anda yang berkaca-kaca ke tingkat kondisi jantung api. Pada saat itu, Anda dapat sepenuhnya menggunakan hati glasir berwarna yang diperkuat untuk menggerakkan lentera istana peti mati, membangunkan lempengan batu Buddha kuno di tubuh Anda, dan memasuki dunia Mongolia dalam satu gerakan. Mata Landon Sen berbinar dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Wukong Senior atas bimbingan Anda.
Lebih baik kamu segera bersiap. Tuanku pasti sudah lama menunggumu di Mengji. Bagaimanapun, guru tahu isi kitab ramalan yang didapat oleh Taisang Daozu, dan harus bisa memberikan bantuan yang besar, bahkan mungkin lebih. Bisa membantumu melawan Yuan Shi Tianzun. Bayangan monyet iblis berkata dengan serius. Bagus. Landen Sen sangat bersemangat, dan membungkuk lagi ke bayangan virtual iblis monyet dan berterima kasih padanya. Isi percakapan dengan Taois Wukong memberikan petunjuk yang sangat jelas kepada Landen Sen dan membuatnya bersyukur. Setelah berbicara begitu lama, bayangan virtual monyet iblis tampak sedikit lelah, dan berteriak, saya telah memberitahu Anda semua yang saya tahu. Saya hanya berharap anak Anda dapat bertarung untuk beberapa ki, pertama-tama hancurkan Yuan Shi Tianzun, dan kemudian membasmi pasukan iblis, untuk memberi penghormatan kepada roh Asura dan aku di langit. Bab 4566 Return Trip. Para junior akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan kedua senior. Landen Sen membungkuk dan berkata cepat, sebelum pergi, ada satu hal lagi yang ingin ditanyakan oleh junior Wukong. Yao Hou Suing berteriak, ini benar-benar merepotkan, apalagi yang kamu punya, mari kita katakan dengan cepat. Senior Wukong, apakah kamu tahu asal mula iblis leluhur? Landen Sen akhirnya menanyakan pertanyaan yang telah lama dia sembunyikan di dalam hatinya. Suatu ketika, jubah hitam Zhang Daoling pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa kekuatan kemauan yang kuat di dunia spiritualnya berasal dari iblis leluhur. Berpikir bahwa gelar leluhur Buddha, leluhur sejati tanpa pemula, dan siluman leluhur sangat mirip, Landen Sen bertanya-tanya apakah ada hubungan antara keduanya. Setan leluhur. Aku belum pernah mendengar orang seperti itu. Monyet iblis Suing menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, sebagian besar yang disebut gelar leluhur berasal dari mulut ke mulut dari ras primordial di era Hunyuan. Setan leluhur di mulut Anda mungkin adalah yang besar yang muncul di era Hunyuan. Bisakah itu? Tapi kalian harus tahu bahwa ada malapetaka di zaman Hunyuan, dan semuanya musnah. Bahkan keempat leluhur besar itu pun tidak bisa melarikan diri. Petunjuk sejarah itu benar-benar terputus. Pada dasarnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi di zaman itu. Mendengar jawaban ini, Landen Sen sedikit kecewa. Yao Hou Suing berkata dengan ekspresi serius, wah, kamu mungkin ingin bertanya tentang identitas kemauan di tubuhmu. Meskipun aku tidak tahu identitasnya, aku hampir bisa menyimpulkan bahwa kekuatan kemauan di tubuhmu tidak akan lebih lemah dari 4 leluhur sejati. Mendengar jawaban ini, hati Landen Sen bergetar sedikit. Saya tidak tahu apakah kekuatan kemauan yang begitu kuat tersembunyi di dunia spiritual saya. Apakah ini hal yang baik? Nak, kamu tidak perlu berjuang terlalu keras. Ketika kekuatanmu mencapai level yang sesuai, kamu harus memahami segalanya. Bayangan monyet iblis berkata dengan serius. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oke, nak, cepatlah pergi. Sisa-sisa keinginan jiwaku ini masih bisa bertahan selama ratusan ribu tahun. Aku akan menunggumu sebelum pasukan iblis berikutnya menyerbu dunia nyata. Hantu monster itu berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Landen Sen menanggapi dengan keras, jantungnya melonjak. Di masa lalu, dia tidak tertarik untuk menyelamatkan dunia abadi yang sebenarnya dan yang disebut surga dan bumi, dan hanya ingin melindungi orang-orang yang dia hargai. Ketika dia benar-benar melihat bahwa para pendahulu yang kuat memberikan nyawa mereka untuk menyelamatkan dunia abadi, Landen Sen berangsur-angsur menjadi terinfeksi. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa alasan mengapa para pendahulu ini bersedia membayar harga nyawa mereka hanya berasal dari hak cintai tanah ini. Mungkin, ketika saya terus melakukan perjalanan ratusan ribu tahun di dunia abadi, jutaan tahun kemudian, saya akan merasa memiliki. Landen Sen tidak ingin terlalu menekan dirinya sendiri, tetapi hanya mencoba yang terbaik untuk hidup sendiri. Bagaimanapun, menyelamatkan dunia nyata sama dengan menyelamatkan diri sendiri. Setelah menyesuaikan emosinya, Landen Sen mengucapkan selamat tinggal kepada Taois Wukong dan kembali ke Styx. Dalam perjalanan pulang, Landen Sen merencanakan rencana selanjutnya. Dia memutuskan untuk menunggu dirinya sendiri untuk kembali ke kuil Dewi, dan kemudian mulai mencoba menyerap peninggalan Buddha yang ditinggalkan oleh Buddha kuno, dan mendapatkan lentera istana peti mati di relik tersebut. Setelah api lampu hati yang mengkilap di tubuh dipromosikan ke keadaan api jantung, lentera istana peti mati yang menyala digunakan untuk membangunkan lempengan batu Buddha kuno di tubuh dan memasuki dunia Mongolia. Pendeta Tao Wukong baru saja mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Jin Chanzi telah menunggunya di alam Meng. Jika Jin Chanzi benar-benar tidak jatuh, dengan kekuatannya, tidak masalah berurusan dengan Yuan Shi Tianzun yang terluka parah. Faktanya, kekuatan Buddha Tathagata dan Yuan Shi Tianzun di periode 5 Kaisar sangat dekat. Jin Chanzi memiliki cara untuk berurusan dengan Buddha, jadi mengapa tidak takut pada Yuan Shi Tianzun? Landen Sen menjadi lebih bersemangat saat dia memikirkannya. Selama Yuan Shi Tianzun dapat menyingkirkan masalah sebesar itu, Landen Sen merasa bahwa dia masih dapat menyelamatkan dunia abadi yang sebenarnya. Lagi pula, masih ada ratusan ribu tahun sebelum tentara iblis menginvasi dunia abadi.
Dengan waktu yang begitu lama, Landen Sen juga yakin bisa meningkatkan kultivasinya ke ranah yang cukup untuk menangani semuanya. Singkatnya, bagi Landen Sen pada tahap ini, membangkitkan batu tulis Buddha kuno dan memasuki dunia Mongolia adalah hal yang paling penting, dan hal-hal lain dapat dikesampingkan untuk sementara. Dalam perjalanan pulang, Landen Sen menyerap banyak jiwa iblis yang mengubur laut iblis, memperkuat tubuh jiwanya sebanyak mungkin. Bertambahnya kekuatan jiwa juga dapat membuat teratai api kaca di tubuh sedikit, yang dapat dianggap sebagai persiapan untuk penyerapan peninggalan Buddha nantinya. Setelah berjalan melewati laut pemakaman iblis selama beberapa hari, Landen Sen akhirnya kembali ke Styx, dan datang ke langit di atas istana Dewi untuk pertama kalinya, untuk mengajar leluhur kepada Styx. Kekuatan kemauan nenek moyang sungai Styx sepertinya tidak bisa bergerak sesuka hati. Melihat Landen Sen kembali begitu cepat, wajah Fei Ye Qiao menunjukkan ekspresi terkejut, berpikir bahwa dia dalam masalah, jadi dia kembali untuk meminta bantuan. Tanpa diduga, Landen Sen terbang tinggi ke udara, dan berkata dengan rapi, "Senior Styx, untungnya tidak menghina hidupmu, generasi muda telah mengambil kembali biji teratai hitam yang mengubur laut iblis." Bagaimanapun, Landen Sen mengeluarkan manik cahaya keemasan dari lengannya, itu adalah biji teratai hitam yang disegel Asura dengan kekuatan sucinya sendiri. Sangat cepat. Fei Ye sedikit terkejut, dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Hehe, anakmu lincah, biar Pak Tua lihat biji teratai hitamnya." Di atas langit, pupil darah wajah lelaki tua itu menyala, dan awan darah menyeret manik cahaya keemasan di tangan Landen Sen, perlahan terbang ke langit, melayang di bawah wajah lelaki tua itu. Leluhur Styx menatap sejenak, dan berkata dengan puas, "Ya, ini memang biji teratai hitam. Jika kamu bisa mendapatkan benda ini dengan sangat lancar, kamu pasti telah dibantu oleh keinginan sisa jiwa Asura." Senior Styx memiliki mata seperti obor. Landen Sen juga tidak menyembunyikannya, dan memberitahu guru Stygian tentang seluk-beluk masalah ini. Mengetahui bahwa tujuan Yuan Shi Tianzun mungkin hanya untuk memverifikasi isi kitab nubuatan, leluhur Fei Ye dan Stygian terdiam. Asura benar-benar tahu banyak. Kamu tidak perlu khawatir dengan tujuan Yuan Shi Tianzun, selama keberadaannya mengancam hidupmu, kamu harus menyingkirkannya. Jika ini adalah saat untuk melawan Yuan Shi Tianzun sampai mati, kamu tidak boleh berbelas kasihan dan membiarkan orang yang mempercayaimu turun. Nenek moyang guru Styx berkata dengan suara yang dalam. Junior mengerti. Landen Sen berkata dengan ekspresi serius. Nenek moyang guru Styx berbalik dan berkata, "Bocah Landen Sen, orang tua itu ingin meminjam biji teratai hitam ini darimu, apakah kamu keberatan?" Meskipun Landen Sen tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh pembudidaya Styx untuk benih teratai hitam, ia sangat mempercayai pembudidaya Styx dan segera menjawab, "Tentu saja, senior Styx dapat mengambilnya." Styx mengajari leluhur, "Bocah Landen Sen, perlu 10 hari bagi lelaki tua itu untuk merapal mantra sebelum dia dapat sepenuhnya memahami biji teratai hitam. Selama 10 hari ini, Anda dapat tinggal di Istana Dewi dengan ketenangan pikiran." "Bagus." Landen Sen menjawab, sama seperti dia membutuhkan waktu untuk mencoba menyerap relik Buddha.